Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah masuk di tahun yang baru. Maka sebagai salah satu refleksi tahun baru ini, saya akan menyampaikan persoalan mengenai apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita semua, itu tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan pokok. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Liya'budun ini artinya yang pertama, agar kalian menyembah kepadaku, atau agar kalian beribadah kepadaku, atau agar kalian menghamba kepadaku, atau agar kalian mengenal aku. Jadi tujuan pokok kita diciptakan oleh Allah ini mudahnya adalah cuma untuk ibadah. Gak ada yang lain selain untuk ibadah. Maka apapun yang dikerjakan manusia, yang dikerjakan oleh kita, kalau kita melenceng dari tujuan ibadah, maka berarti kita sudah keluar dari rel penciptaan. Kalau ada manusia yang kegiatannya, yang perbuatannya tidak ada unsur ibadahnya, maka itu artinya manusia itu sudah keluar dari relnya. Kalau orang sudah keluar dari relnya, kalau dia sudah keluar dari jalurnya, maka apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang itu? Kalau Allah sayang kepada orang itu, orang yang sudah keluar dari relnya, dari jalurnya kehidupan, kalau Allah sayang kepada dia, maka Allah akan kasih ilham dia berupa tafakkur yang pertama, berpikir. Dia akan punya keinginan untuk tafakkur, untuk berpikir yang mengantarkan dia untuk semakin punya kesadaran terhadap tujuan hidup dia. Namanya tafakkur. Jadi dia pergi kemana, dia jalan kemana, atau dia sedang merenung, sedang iktikaf, tiba-tiba kemudian dia dikasih ilham oleh Allah untuk tafakur. Keluar dari iktikafnya, dia punya kesadaran baru. Itu yang pertama, tafakur. Kalau dia tidak bisa tafakur, maka cara kedua untuk mengembalikan manusia agar dia tetap ada di relnya adalah dengan cara khaufun muzijun. Apa itu khaufun muzijun? Ketakutan yang sangat mencekam. Dia akan dihadapkan oleh sebuah situasi yang sangat menakutkan bagi dia. Lalu kemudian dia lolos dari ketakutan itu. Setelah dia lolos dari ketakutan itu, maka dia punya kesadaran ketuhanan yang tinggi. Dia naik pesawat. Ketika lagi naik pesawat, jatuh pesawatnya. Ini orang nggak ahli ibadah ini.
Terus kemudian dia jatuh pesawatnya, yang lain meninggal, ada beberapa yang tidak meninggal kecuali dia. Dia selamat dari lolos mautnya itu, selamat dari situ, dia pasti dia kemungkinan punya kesadaran yang kuat. Yang tadinya malas ibadah, sekarang jadi ibadah terus. Kenapa? Karena dia baru lolos dari sebuah cengkraman, dari sebuah situasi yang sangat menakutkan. Nah, itu bisa cara Allah itu. Cara Allah untuk mengembalikan manusia ke dalam relnya. Haufun muzijun itu misalnya lagi dia akan dihadapkan pada situasi yang sangat kritis. Sebuah keadaan yang sangat kritis. Yaitu di mana dia ini misalkan dalam hal ekonominya sangat-sangat sudah mentok. Dia nggak punya uang sama sekali. Mau minjem ke sana nggak bisa. Mau minta ke sana nggak bisa. Padahal dia harus membayar ini, membayar itu. Tapi udah nggak ada lagi dia. Sampai di titik terakhir di mana dia harus membayar sesuatu tapi tidak juga kunjung tiba. Disitulah kemudian Allah kasih pertolongan dia, baru dia tahu ternyata ada pertolongan dari Allah. Disitulah kemudian dia mengalami titik baliknya yang kemudian membuat dia kembali lagi ke dalam relnya, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Atau yang ketiga, saukun muglikun, kerinduan yang sangat menggelora. Kerinduan yang sangat menggelora itu misalnya dia ketemu dengan seorang ulama, dia ketemu dengan seorang habib, dia ketemu dengan seorang kiai. Ketika dia ketemu dengan seorang habib, ketemu dengan seorang kiai misalnya itu, sekali dia ketemu itu, hati dia ini tiba-tiba berdebar-debar. Hatinya tiba-tiba semacam kebuka. Lalu kemudian kesadarannya muncul, yang tadinya malas ibadah langsung menjadi ibadah. Dia datang ke masjid, lalu kemudian dia ikut di majelis taklim. Keluar dari majelis taklim itu punya kerinduan yang sangat besar, punya kesadaran yang muncul dalam diri dia, yang kemudian itu membuat dia kembali kepada relnya. Setidaknya 3 inilah yang Allah lakukan kepada manusia kalau manusia sudah keluar dari relnya. Dan ini Allah sayang sama dia. Jadi kalau Allah sayang sama manusia itu dan dia keluar dari relnya, yang Allah lakukan kepada dia adalah tadi, yang pertama dia akan dibikin tafakkur. Yang kedua, dia akan dihadapkan pada situasi ketakutan yang sangat mencekam. Atau yang ketiga, dia akan dihadapkan kepada sebuah kerinduan yang sangat menggelora. Tapi kalau Allah nggak sayang sama orang ini, maka yang dilakukan sama Allah adalah istidraj, membiarkan saja sudah, terserah saja. Mau dia ibadah terserah, nggak ibadah terserah, semuanya Allah kasih saja apa yang dimauin sama dia. Namanya istidraj. Dia tidak ahli ibadah, dia tidak ibadah. Sholat yang enggak, sholat semau-maunya. Kadang sholat itu setahun 2 kali aja cuma. Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi semua keperluannya dikasih sama Allah. Semua kebutuhan hidupnya dikasih sama Allah. Padahal ini orang boro-boro ke majelis taklim, nongkrong aja di bar, ke karaoke, nongkrong aja di situ. Gak pernah nongkrong duduk di majelis taklim. Tapi kok semuanya dipenuhi sama Allah. Nah, ini artinya dia istidraj. Nah, itulah bapak-bapak sekalian, kalau orang kita semua keluar dari relnya penciptaan manusia, maka itulah yang dilakukan sama Allah. Jadi manusia tidak boleh ada aktivitasnya kecuali aktivitasnya itu adalah ibadah. Nah, hadirin sekalian, ibadah itu ada 2. Ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu mudahnya ibadah formal. Ibadah formal itu ibadah yang langsung kepada Allah. Salat, puasa, apalagi zakat, haji, sedekah, yang aturannya ada, waktunya ada, tempatnya ditentukan. Itu namanya ibadah mahdhoh. Itu yang pertama, ibadah mahdhoh, salat segala macam itu. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhoh, ibadah non formal. Apa itu ibadah non formal? Apapun yang kita lakukan, kalau niatnya untuk ibadah, maka jadilah ibadah. Apapun yang kita lakukan, kalau niatnya adalah kebaikan, jadilah ibadah. Tidur niat,
saya tidur nanti biar sholat subuhnya nggak ngantuk. Saya tidur sekarang biar nanti bisa tahajud. Lalu kemudian dia tidurnya ibadah. Saya tidur biar nanti saya kuat, saya sehat, tidak sakit, maka tidurnya ibadah. Dia makan, dia minum. Makan minumnya niatnya adalah untuk biar kuat, biar dia punya stamina untuk beribadah kepada Allah. Maka makannya, minumnya jadi ibadah. Dia mandi, niat mandinya untuk membersihkan tubuh biar terbebas dari kuman, karena Allah senang dengan orang-orang yang suci, karena Allah senang dengan orang-orang yang bersih. Dia mandi dengan niat kayak begitu, mandinya jadi ibadah. Apalagi apapun saja, dia menolong orang, dia membantu orang, niatnya adalah karena dia pengen meringankan beban orang itu, maka perbuatannya itu menjadi ibadah. Bekerja niatnya adalah untuk menafkahi anak dan istri, keluarga. Niatnya agar dirinya tidak menjadi orang yang peminta-minta. Maka bekerjanya menjadi pekerjaan ibadah. Dari rumah dia ke kantornya niatnya seperti itu, maka dari rumahnya ke kantornya itu mendapatkan pahala di setiap putaran rodanya. Kenapa? Karena itu dihitung dengan ibadah. Inilah yang dimaksud. Apapun saja, pekerjaan apapun saja yang orientasinya adalah Allah dan mengikuti aturannya Allah, namanya ibadah. Ingat ya. Jadi pekerjaan apapun yang orientasinya, tujuannya adalah karena Allah dan mengikuti aturannya Allah, maka itu disebut dengan ibadah. Kalau dia karena Allah tapi tidak mengikuti aturan Allah, bukan ibadah. Apa misalnya? Saya mencuri uangnya buat bangun masjid. Itu kan karena Allah gitu ya. Saya mencuri bukan buat pribadi kok. Saya mencuri untuk bangun masjidnya Allah, buat bangun masjid. Apakah ini ibadah? Enggak. Kenapa? Karena ada aturan Allah yang dilanggar. Ada orang ngebom sana, ngebom sini, bom bunuh diri misalnya. Itu kan karena Allah dia. Enggak mungkin dia kalau enggak karena Allah. Mana ada orang yang normal kemudian punya punya keberanian untuk naruh bom di tubuhnya lalu dimeledakin. Kalau dia tidak dicuci otaknya itu untuk mengenal bahwa ini semua adalah jihad fisabilillah. Tapi karena dia aturannya tidak mengikuti aturan Allah, maka kemudian tidak disebut dengan ibadah. Jadi apa tadi ibadah? Ibadah adalah semua pekerjaan yang karena Allah dan mengikuti aturan Allah. Apapun bisa menjadi ibadah. Bahkan ibadah sendiri bisa menjadi ibadah kalau dia karena Allah dan mengikuti aturan Allah. Nah, kalau manusia kita semua melakukan apapun saja dalam dua ibadah ini, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, yang itu semua orientasinya karena Allah, berarti manusia itu, kita itu masih ada di relnya, masih ada di jalurnya. Apa jalurnya? Bahwa kita diciptakan oleh Allah cuma untuk beribadah. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian Allah juga tahu, alima subhanahu anna lahum basyariyatun. Allah tahu bahwa kita semua ini punya basariyat, punya sisi kemanusiaan. Tutalibuhum bimuqtadhaha, yang sisi kemanusiaan itu menuntut kepada manusia, menuntut kepada kita untuk terpenuhinya. Yang itu tusawwisu alaihim sidqat tawajjuhi ilal ubudiyah, yang itu bisa menggelisahkan kepada manusia terhadap lurusnya niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Jadi begini,
Allah juga tahu kita punya sisi kemanusiaan. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tidur, kita butuh berpakaian, kita butuh punya tempat tinggal. Allah tahu itu. Kita butuh makan, butuh minum. Emang beli makanan, beli minuman pakai daun apa? Emang beli makanan, beli minuman cukup pakai terima kasih apa? Itu kan pakai uang. Yang kita butuh itu, butuh basariat. Nah, yang kebutuhan tentang sisi kemanusiaan ini terkadang, bahkan seringkali, bukan terkadang, seringkali dapat menggelisahkan manusia di dalam tulusnya, jujurnya, di dalam jujurnya atau tulusnya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gelisah nih. Dia gelisah, dia butuh sesuatu ini, tapi dia belum punya. Lalu kemudian dia gelisah. Akhirnya sholatnya jadi gelisah. Sholatnya bukannya mikirin, bukannya kepada Allah, bukannya tawajuh kepada Allah, sholatnya akhirnya sholatnya mikirin. Aduh, hari ini harus bayar ini, hari ini harus bayar itu, terus kemudian belum ada lagi begini. Akhirnya sholatnya ngaco tuh. Sholatnya diisinya tusawisu, dapat menggelisahkan dia. Zikirnya menggelisahkan dia. Bahkan pekerjaannya menggelisahkan dia. Ada cobaan di depan mata. Ini ada uang nih. Kalau nanti orang juga nggak tahu nih, kalau saya markup misalnya gitu, saya markup duit ini juga orang nggak tahu nih, saya punya kebutuhan ini nih. Lalu kemudian menggelisahkan dia itu kan, kebutuhan itu menggelisahkan dia itu, yang itu akan membuat dia menjadi melenceng dari tawajuh ilal ubudiyah, melenceng kepada, mengarah kepada sifat kehambaan kepada Allah. Nah, Allah tahu ini, Allah tahu bahwa sisi kita ini semua punya sisi kemanusiaan. Tahu kita butuh makan, butuh minum segala macam. Tahu Allah ini. Maka apa yang Allah lakukan kepada kita? Yang Allah lakukan kepada kita bahwa yang pertama, fadomina lahumur rizqo. Allah jamin kepada mereka rizki. Kayyatafarrogu lihidmatihi. Agar mereka mendedikasikan dirinya untuk beribadah, berkhidmat kepada Allah. Wala yastagilu bitolabihi an ibadatihi. Dan agar jangan dia menyibukkan diri mencari rezeki daripada beribadah kepada Allah. Jadi yang dilakukan pertama oleh Allah adalah Allah jamin rezeki manusia itu, Allah jamin. Rezeki manusia nih yang Allah jamin ini. Bukan nafsu manusia. Beda antara rezeki manusia sama nafsunya. Kalau udah nafsu mah, kata di dalam ribuan riwayat, kalau nafsu mah dikasih 2 gunung emas juga gak bakalan kenyang orang ini. Kalau nafsu, kalau yang dikasih nafsu itu 2 gunung emas juga dikasih, juga gak bakalan kenyang ini orang. Gambaran yang paling umum ini begini. Biasanya kalau lagi bulan puasa, sore-sore ngapain? Ngabuburit. Kalau bapak lagi ngabuburit, berasa nggak apa aja pengen dibeli? Ngelihat cendol pengen dibeli, ngelihat es kelapa pengen dibeli, ngelihat gorengan pengen, apa aja enak. Semuanya pengen dibeli nih, apa aja pengen dibeli. Nggak terasa tentengannya udah banyak. Padahal ketika beduk maghrib tiba, azan maghrib tiba, minum nih 1 teguk kelapa apa es teh atau 1 teguk teh, itu udah hilang semua itu keinginannya. Apa mungkin semua yang dibeli itu perutnya nampung gitu? Apakah semua yang dibeli itu mampu ditampung sama perutnya gitu? Perut mah objektif, dia cuma menerima makanan seutuhnya, seadanya aja. Yang enggak objektif itu nafsunya, yang apa aja pengen dibeli, apa aja pengen diambil. Dia tahu bahwa dirinya ini cukup. Di rumahnya udah banyak sembako, di rumahnya udah banyak beras. Tapi giliran ada orang ngasih beras, tetap aja dia mau gitu. Padahal udah cukup, dia pengen beli juga cukup, dia pengen di rumah juga cukup. Kenapa kok kemudian bukan orang lain yang dikasih? Tetap aja dia ambil. Karena bukan kebutuhan dia itu. Tapi apa? Nafsunya beda antara kebutuhan manusia sama nafsunya. Kalau nafsunya mah
Mau 2 gunung emas, dalam riwayat dikatakan tadi, mau 2 gunung emas dimakan sama dia, diambil sama dia, dikasih sama dia, tetap aja nggak bakalan dia merasa cukup. Ada orang kehilangan duit 100.000. Kita lihat, kenapa Pak kok bengong aja? Tadi kehilangan duit 100.000. Ya udah dah, nih saya kasih nih duit 100.000. Kalau orang ini ada nafsunya, maka yang ada berpikir adalah, kalau tadi nggak hilang 100.000, udah dapat 200.000 kali ini gua, gitu ya. Tetap aja nggak cukup gitu loh. Udah dikasih tetap aja nggak cukup. Butuhnya berapa? 100.000. Terus kemudian udah dikasih cukup. Tambahin lagi 50 kali ini biar enakan dikit. Tetap aja nggak cukup. Kenapa? Kalau nafsunya yang bermain. Nah, Allah menjamin manusia rizkinya, kebutuhan rizkinya dia. Agar apa? Agar kita semua bisa tenang di dalam beribadah. Nggak sibuk untuk urusan dunia. Nggak sibuk dengan urusan dunia itu bukan berarti kita nggak kerja. Tapi kerjanya orientasinya itu ibadah. Apa sih bedanya kerja orientasinya ibadah sama kerja bukan orientasinya ibadah? Gampang saja. Ada orang misalnya kita jualan bakso, sehari cuma laku 3 mangkok misalnya gitu. Hari ini cuma laku 3 mangkok. Besok ternyata 3 mangkok lagi. Kalau dia orientasinya ibadah, kerjanya ini, maka nggak akan ada kegelisahan dalam hatinya dia. Nggak akan ada merasa apa dalam hati dia. Tenang saja. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya mah ibadah. Saya udah kerja dengan baik. Baksonya juga dibuat dengan yang baik. Kemudian tempatnya juga dipilihin dengan yang baik. Oh ternyata Allah cuma ngasih rezeki saya cuma segini. Ya sudah, tenang saja. Sholatnya nggak keganggu. Zikirnya nggak keganggu. Tapi kalau orientasinya bukan ibadah, maka yang terjadi adalah kegalauan. Apalagi ngelihat di sampingnya atau dekat rumahnya tukang baksonya laku. Dia masa hari 100 mangkok. Dia cuma 103 mangkok. Yang terjadi apa? Itu paling pakai guna-guna kali itu. Atau di dalamnya ada celana dalam kali itu. Atau kemudian cari di Gunung Kawi kali itu. Pakai ajian-ajian apa sih itu. Itu akhirnya itu yang terjadi itu. Apa? Menyibukkan dirinya itu. Menyibukkan dirinya. Kenapa? Karena tadi orientasinya bukan ibadah. Kalau orientasinya ibadah, apapun hasilnya itu tetap membuat dia tenang, membuat dia tetap tidak terganggu, tidak terintervensi oleh apapun saja. Kenapa? Karena niatnya sudah benar. Niatnya ibadah. Saya mah ibadah kerja ini. Ibadah yang sungguh-sungguh. Karena saya bikinnya juga harus sungguh-sungguh. Nyari tempatnya juga harus sungguh-sungguh. Ternyata kok cuma segini hasilnya. Ya sudah, itulah yang dihasilkannya. Nah itu orang yang niatnya bekerjanya karena ibadah. Begitu aja. Apa namanya bedanya itu? Orang yang kerja dengan ibadah dengan orang yang kerja bukan karena ibadah. Jadi di dalam Quran banyak sekali disampaikan betapa Allah Subhanahu wa taala ngejamin rezeki manusia. Banyak ayatnya itu, sangat-sangat banyak. Allah memberikan jaminan terhadap rezekinya manusia. Sangat banyak sekali. Kenapa kok sangat banyak sekali ayat-ayat rezeki? Karena manusia banyak yang gak percaya, gak yakin soal rezeki ini, gak yakin. Gak berpegang kepada Allah, gak yakin sama jaminan Allah. Sampai Allah berulang-ulang di Quran itu banyak sekali ayatnya tentang rezeki ini. Itu tetap saja manusia gak percaya, gak yakin. Sehingga dunianya, rezekinya membuat dia terseret ke dalam arus api neraka. Salah satunya di dalam Quran dikatakan, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Surah Az-Zariyat ayat 57-58. Allah berfirman, ma uridu minhum min rizkin, aku tidak bermaksud dari kalian semua manusia untuk
memberi rizki terhadap dirinya sendiri. Li'anni ana razzaqu lahum, karena yang memberikan rizki adalah aku, bukannya mereka. Jadi ini kata Allah, aku ini tidak bermaksud, aku ini tidak mau kalian ini memberikan rezeki untuk dirimu sendiri. Karena yang memberikan rezeki itu bukan kamu. Yang memberikan rezeki adalah aku, kata Allah, bukan kamu. Kamu mah ikhtiar saja. Nanti yang memberikan rezeki saya, bukan kamu. Jadi kamu jangan dibebani bahwa kamu ini harus mencari rezeki sendiri. Enggak, kamu kerja saja. Nanti aku yang akan memberikan rezeki. Wa ma uridu ayyut imun. Aku juga tidak mau kalian memberi makan kepadaku. Karena dewa-dewa agama-agama tua Tuhan-Tuhan yang lain itu Tuhannya perlu dikasih makan. Kalau misalkan di zaman jahiliyah itu kan ada sesajen, ada hantaran, bukan untuk manusia itu yang dianggap sebagai buat Tuhan. Kalau di kita misalnya dulu ada ayam bekakak, ngerti ayam bekakak, ayam utuh, segala macam itu taruh di kuburan, taruh di jalan raya, bukan dimakan sama manusia, itu dianggap untuk makanan Tuhan. Aku ini gak butuh makananmu, aku ini gak butuh makan dan gak butuh kamu kasih makan. Jadi gak usah repot-repot kamu ngasih makan aku. Kalaupun kamu mau ngasih makan aku, bukan ngasih makan aku, kamu sodakoh, yang itu untuk ngasih makan manusia. Yang karena kamu ini sayang dengan manusia dengan memberikan makan, maka aku pun sayang sama kamu. Tapi sodakohmu, kamu tahlilan, lalu kemudian kamu memberikan makanan kepada orang-orang, itu bukan untuk aku. Itu adalah untuk mereka, orang-orang yang memerlukan. Nanti orang-orang itu akan senang, akan bahagia. Karena kebahagiaan mereka itu aku menjadi sayang kepadamu gitu. Bukan memberikan makan kepada Tuhan. Jadi gak usah repot-repot untuk kasih makan gitu. Aku ini kata Allah, aku ini gak butuh makan dan gak butuh dikasih makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, huwa, ya cuma Allah, ar-razzaqu, zat yang maha memberikan rizki, dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan, al-matin, yang sangat kokoh. Segini banyaknya manusia di dunia, belum hewannya, belum tanamannya, belum makhluk yang lainnya, semua yang ngasih rizki adalah Allah. Allah dzul quwwatil matin, Allah zat yang maha kuat, yang maha kokoh. Ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali dalam Quran untuk menegaskan kepada manusia soal rizki ini sudah Allah yang nanggung, Allah yang jamin. Kamu percaya saja, sehingga nanti kamu tidak terganggu, sholatmu gak keganggu, pekerjaanmu gak keganggu, engkau tidak mengorbankan agama untuk mencari uang, engkau tidak menjual agama untuk mencari uang, engkau tidak mengorbankan Tuhanmu untuk mencari uang. Ada orang pilihan begini, beberapa kali saya katakan begini, misalkan bapak ada di dalam situasi begini, ditelepon sama seseorang, Pak, ini saya mau nganterin uang nih 10 juta, tapi ketemunya di Alfa di depan ya, misalnya gitu. Jam berapa? Ya jam 6-an lah gitu ya. Tunggu di depan Alfa jam 6. Nyampe di Alfa jam 6, setengah 7, belum juga datang. Jam 7 belum juga datang, padahal belum sholat maghrib. Nanti kalau saya pergi orangnya datang, nanti gak ketemu, bagaimana nanti nih? Mana yang kita bela? Balik dulu ke masjid untuk sholat maghrib atau nungguin dulu di situ? Nanti kalau saya pergi bisa hilang ini. Mana yang kita mau bela itu? Mana yang kita mau bela? Itu kan udahlah urusan sholat mah, yang penting ini ada duit dulu nih. Kenapa? Karena tadi nih kita ini masih belum sampai kepada tingkat keyakinan kepada Allah, sehingga agama kita dijual sama kita, direndahkan urusannya karena urusan dunia ini. Nah, wa alzamal mu'minin, kemudian Allah mewajibkan kepada semua orang mukmin ayyuwahidu fi rizkihi, mewajibkan kepada kita semua untuk mentauhidkan
fi rizkihi, di dalam urusan rizkinya. Untuk urusan rizkinya ini, kita ini semua perlu ditauhidkan. Ditauhidkan itu perlu pengesaan. Pengesaan itu bahwa yang ngasih rezeki ini cuma Allah. Yang lain itu, makhluk itu sebagai perantara doang. Bukan makhluk yang memberikan uang. Bukan bos kita yang memberikan. Mereka mah sekedar perantara. Ini namanya mentauhidkan diri di dalam urusan rizki. Jangan kemudian kita bilang, nih kalau nggak ada bos saya ini, waduh, nggak ada, saya bisa punya rumah kayak gini, semua bos saya ini semua si Anu nih gitu. Tapi dalam hati kita menganggap tidak ada Allah di situ, tidak menganggap bahwa dia itu cuma wasilah doang, berarti kita sudah tidak mentauhidkan Allah di dalam urusan rizki. Terus yang selanjutnya, wa alla yudifu minhu syai'an ila khalqihi. Janganlah kalian menyandarkan sedikit pun dalam urusan rizki ila khalqihi, kepada makhluknya Allah. Jangan nyandarin sedikit pun urusan rizki kepada makhluknya Allah. Kenapa? Karena makhluk bukan tempat nyandar. Nyandarin rezeki itu semuanya kepada Allah, jangan nyandarin kepada makhluk. Tapi kan kita lebih percaya makhluk ketimbang percaya kepada Allah. Kalau makhluk mah kelihatan di kita gitu, kalau Allah mah kadang hilang kadang enggak gitu loh. Contoh lah, misalnya gini contoh. Hari ini nanti nih pagi Bapak perlu bayar sesuatu yang harus. Terus belum punya uang. Semalam ditelepon sama temen, udah Pak tenang, nanti jam 8 pagi saya transfer 8 juta. Nah tadi malam tenang apa masih gelisah itu? Misalnya hari ini kudu bayar, tapi semalam udah ditelepon, udah tenang Pak, nanti jam 8 saya transfer. Tadi malam ini tenang apa gelisah? Udah tenang kan? Tapi malam sampai pagi ini nggak ada yang memberikan kita apa-apa tuh. Kira-kira subuh sekarang ini nih masih gelisah apa udah tenang nih? Jadi sebenarnya ke siapa kita nih nyandarinnya? Padahal kalau malam tadi itu kita ngadu semuanya kepada Allah, mungkin nggak pulang dari masjid ini Allah ngasih jalan keluar? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin banget. Atau mungkin nggak orang yang tadi janjiin kepada kita ternyata sampai jam 8 meleset dan dia ingkar janji? Mungkin nggak? Mungkin, kan semuanya mungkin itu. Yang janjiin kita mungkin saja meleset. Terus kemudian kita minta sama Allah, mungkin banget Allah ngasih rezeki melalui siapapun. Tapi yang kita pilih itu ketenangannya adalah kalau udah dijanjiin sama teman tuh tenang sudah itu. Padahal Allah sudah janji, kamu kalau lagi ada masalah sudah minta aja sama Allah, udah minta. Ya ikhtiar seperlunya, ikhtiar tetap ikhtiar, tapi semuanya itu diserahkan kepada Allah. Tenang sudah itu. Kenapa? Karena sudah diserahkan kepada Allah. Gitu ya. Tapi karena kita ini masih bersandar kepada makhluk, yang terjadi adalah kalau dijanjiin sama makhluk kita tenang, kalau dijanjiin sama Allah yang banyak sekali Qur'annya ini, ayatnya dalam Qur'an ini banyak banget, tetap aja kita tidak tenang. Itu tandanya kita masih menyandarkan urusan rezeki ini kepada makhluk. Yang selanjutnya, wa alla yudifu zalika ila asbabihim wa alla yusniduhu ila iktisabihim. Janganlah kalian menyandarkan urusan rezeki ini kepada sebab-sebabnya. Kepada sebab. Sebab ini begini. Kita kalau lagi sakit minum obat kan? Obat itu menjadi sebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Obatnya menjadi sebab. Kalau kita nggak punya uang kan kita kerja. Nah kerja kita ini menjadi sebab. Nah dikatakan di sini kalian jangan menyandarkan kepada sebab. Kenapa? Karena tidak semua sebab akan mengakibatkan akibat, tidak membuahkan akibat. Apakah semua orang yang minum obat sama dengan sembuh? Apakah setiap orang yang bekerja sama dengan dapatkan uang? Kan enggak.
Maka katanya kamu jangan menyandarkan kepada sebab. Kalau kamu menyandarkan kepada sebab, nanti kamu akan menganggap sebab itulah yang membuat kita menjadi ini. Atau nanti kamu akan berpikir bahwa kamu akan menganggap sebab ini adalah akhirnya, hasilnya. Misalnya kita punya gaji cuma 4 juta. Lalu kita mikir, gaji saya cuma 4 juta. Bagaimana mungkin saya punya rumah sendiri? Bagaimana mungkin saya punya mobil? Bagaimana mungkin saya bisa nyokolahin anak yang di tempat-tempat yang yang bagus? Kalau dia menyandarkan kepada sebab yang cuma 4 juta gajinya dalam sebulan, maka yang terjadi sama dia akan putus asa. Iya, kalau cuma putus asa. Kalau kemudian dia melakukan hal-hal yang gak terpuji, wah, bagaimana caranya nih biar sebulan saya dapat 10 juta. Cuman ini 4 juta nih. Akhirnya melakukan sesuatu yang buruk di kerjaannya. Kalau dia pengadaan barang di markup aja. Kalau dia kemudian melakukan sesuatu yang 6 jutanya dia nyuri di mana, dia nyolong di mana, dia menipu di mana gitu loh. Kenapa? Karena orang ini menyandarkan kepada sebab. Kan mungkin banget meskipun orang ini cuma punya gaji 4 juta, apakah nggak mungkin dia punya rumah? Kan mungkin banget. Dari mana? Ya dari mana saja. Bisa saja orang ini karena Anda baik, maka kemudian ada orang yang berbaik hati kepada Anda, memberikan Anda rumah, memberikan Anda mobil. Kan mungkin banget. Yang kita sering lihat itu kan cuma persoalan haji aja. Kalau haji sering kita ngelihatnya, diceritain juga. Tapi kan yang lain juga kan banyak. Ada guru ngaji di masjid yang kalau mau menggunakan sebab, kalau berpegang kepada sebab, nggak mungkin orang ini berangkat haji, nggak mungkin. Tapi berapa banyak orang yang nggak mungkin berangkat haji kemudian menjadi haji? Haji kan banyak yang begini nih. Kalau berpegang kepada sebab, saya udah daftar haji, ini 20 tahun yang akan datang. Apa bisa haji ini saya ini? 20 tahun umur saya udah sebegini. Kalau berpegang kepada sebab, maka yang terjadi adalah kegelisahan. Lalu kemudian yang enggak sudah itu. Jangan berpegang kepada sebab. Kenapa? Karena nanti yang menjadikan musabibnya bukan sebabnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh di Quran biar nanti mungkin jelas. Ketika pasukan Abraha menyerbu Ka'bah, pasukan Abraha pakai kendaraan apa? Gajah. Rombongannya banyak nggak? Banyak. Lalu Allah kirim apa? Burung. Burung sama gajah gedean mana? Gedean gajah. Burungnya itu cuma bawa 3 kerikil. 1 kerikilnya itu digigit di paruhnya, 1 kerikil ada di kanannya, 1 kerikil ada di kirinya. Kalau mau menggunakan sebab, kerikil dilempar ke gajah, geli apa sakit? Geli apa sakit? Kerikil segede apa sih gajah? Kan kecil itu. Apa burungnya itu? Terus paruhnya apa? Kerikilnya kan juga kan gede banget batunya. Batu-batu kecil kerikil. Kalau pakai sebab, kerikil dilemparin ke gajah, sakit apa geli? Kan sakit, kan geli kan? Tapi apa yang terjadi? Karena jangan ngelihat sebab, ternyata kerikil itu ketika dilempar, kerikilnya itu kemudian berubah menjadi api. Bukan ketika lagi dibawa sama burung itu kerikilnya menjadi api, ya kebakar juga burungnya. Ketika lagi burungnya ini bawa kerikil, itu kerikilnya masih dingin. Ketika dilempar baru menjadi api. Maka kemudian terjadi adalah apa? Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kalau pakai sebab, apa mungkin pasukan Abraham gajah yang segitu banyaknya itu kalah dengan burung yang cuma membawa kerikil? Jangan melihat sebabnya, karena nanti urusan musabibnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat itunya. Siti Maryam ketika setelah ngelahirin Nabi Isa, Siti Maryam bersandar di pohon, kelaparan. Mau makan mau minum gak bisa, sudah gak punya tenaga.
turunlah Jibril membawa perintah dari Allah, wa huzzi ilaiki bijiz'in nahlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon korma itu, maka akan berguguranlah korma-korma yang matang. Kalau memakai sebab, apa mungkin pohon korma dioyak, ngerti dioyak nggak? Ya dioyak, goyang-goyang, itu jatuh kormanya. Bapak-bapak yang pernah ngelihat pohon korma, apakah mungkin? Enggak kan? Pohon korma dioyak-oyak begini mah nggak bakalan jatuh itu kormanya. Apalagi yang goyak-goyak orang Siti Maryam yang baru ngelahirin, yang udah nggak punya tenaga. Tapi Siti Maryam sudah bilang, kata Allah, kamu goyangin saja sudah. Kamu goyangin saja pohonnya. Kalau ngelihat sebabnya, apa mungkin? Nggak mungkin kalau ngelihat sebabnya. Tapi Siti Maryam karena diperintahkan, ya sudah goyangin saja. Ketika digoyangin, maka tusakit alaiki rutoban janiyah. Berguguranlah korma-korma yang matang. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar sama Fir'aun di tengah perjalanan sakit perutnya. Lalu ngadu kepada Allah, ya Allah, perut saya sakit ini. Terus kata Allah, karena kan Nabi Musa sama Allah bercakap-cakap. Wa kallamallahu Musa taklima. Kata Allah, kamu naik ke bukit itu, ambil daun yang ada di pohon itu. Lalu kemudian naik Nabi Musa, dimakan daunnya, sembuh. Jalan lagi nggak jauh, sakit lagi perutnya. Langsung naik lagi ke bukit yang lain yang ada pohon itu, dimakan 5 lembar kagak sembuh, 6 lembar nggak sembuh, 10 lembar nggak sembuh. Lalu ngadu, ya Allah, ini gimana, tadi katanya makan ini, kok saya udah makan lagi kok nggak sembuh-sembuh. Kata Allah, kalau yang pertama kamu minta dulu sama saya, kalau yang kedua kamu asal ngambil aja. Kamu pikir itu apa yang nyembuhin gitu ya. Berpegang kepada sebab, tidak berpegang kepada musabbib. Dah, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau disampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 paling banyak ya. Saya mohon maaf mungkin nggak bisa sampai isyraq ya. Harus berangkat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sendiri terhadap anak kita sebagai orang tua itu kan kasarnya sebagai contoh begini, udah pernah begitu sudah lulus sekolah kita dihitungin apa yang belajar sekolah, dan begitu udah gitu belum terus mau ngapain kan, kita sebagai orang tua itu menyampaikan ke anaknya, udah kamu ikhtiar, coba cara bikin lamaran cari kerja supaya ini sebab lagi supaya kamu dapat supaya dapat pekerjaan. Habis itu kita berpikirnya supaya kamu punya penghasilan. Nah, ini kita sebagai orang tua. Nah, seperti itu umpamanya. Terus kalau seandainya hal seperti itu kepada anak kita menyampaikan hal seperti itu, apakah betul atau tidak lah? Terus kita mau ngomong apa kan? Iya. Itu ya. Baik. Assalamualaikum. 1 lagi biar sekalian. Ayo. Assalamualaikum. Saya tertarik mengenai ikhtiar sepenuhnya yang bersandar pada sebab atau pada besar. Jadi begini, ada 2 toko, yang satu karena toko punya Muslim, yang satu punya keturunan. Yang saya lihat di dalam persaingan bisnis itu rata-rata kalau yang Muslim itu ya banyak berdoanya dulu daripada ikhtiar usahanya. Ya boleh berdoa lah. Tapi kalau kita lihat dibandingkan toko yang sebelah, bisa tokonya lebih lengkap, harganya lebih murah, buka terus, mau ada yang beli, ada yang beli, buka. Jadi ketika orang kesono ada, besoknya kesono lagi ada, murah dan buka. Tapi toko yang punya kita yang Muslim ini lebih mahal, atau kadang tutup lagi Jumatan misalnya, atau lagi liburan apa tutup. Tapi ini orang yang penting
kita dengan doa kita itu duluan mana? Berdoa. Apakah kita berdoa? Apakah dikit-dikit ya udah? Karena dari sisi higienisnya itu masuk. Bukannya ya. Ada lagi. Oh iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah kalau Allah itu mencukupi rezeki. Kita dituntut untuk meyakini, tapi dalam kenyataan dan kehidupannya ini mohon banyak orang yang tidak meyakini itu sih. Seperti contoh tatkala kita ada guru di mana, tatkala kita ingin mendidikan anak ke suatu sekolah, ya kan? Di situ kan sudah diprediksi untuk kemampuan itu. Tapi tatkala Allah menguji kita, contohnya kita masukkan ke suatu pesantren, gitu kan? Nah, kita yakin bahwa Allah itu akan memberi kita. Tapi tatkala administrasi itu waktunya memberikan administrasi itu pas kebetulan Allah memberikan, akhirnya anak memberikan musibah atau bagaimana, akhirnya anak itu jadi akhirnya drop out. Akhirnya karena dia tadinya berjuang di suatu lain di pesantren itu, akhirnya drop out, lalu dia lebih banyak ke kejalanan karena frustrasinya. Nah, ini disinilah gimana kalau kita bisa kita menyalahkan kepada Allah tidak memberikan rezeki pada waktu itu sehingga anak menjadikan ya. Nah, inilah yang terjadi banyak kehidupan orang tua. Mohon penjelasan. Ya, makasih. Baik Bapak sekalian, emang persoalan ini persoalan hari-harian ya, persoalan hidup manusia. Jadi yang pertama gini, anak kita bilang sekolah ya, nanti kalau pinter, nanti kalau nilainya bagus, kan nanti gampang nyari kerjaan. Kalau nyari kerjaan, kalau dapat pekerjaan, itu kan nanti dapat penghasilan. Itu salah nggak? Nggak, benar itu. Itu bagian dari motivasi dan ikhtiar seorang ayah kepada orang tuanya. Tapi kalau dalam agama jangan cuma itu, bahwa niat sekolah itu, niat belajar itu yang utama bukan untuk nyari kerja. Itu dalam utama. Jadi kalau kita belajar kitab tentang pendidikan Islam, maka kita akan nemu itu banyak sekali dalil bahwa belajar itu jangan diniatkan urusan duniawi. Belajar itu yang pertama adalah niat untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Yang kedua, belajar itu untuk menjaga ajaran agama. Itu belajar tuh. Nah, tapi kalau itu ya nggak apa-apa. Tapi maksud saya orang tua juga harus didik nih anak ini. Kenapa? Karena nanti kalau apa yang dia cita-citakan ternyata Allah nggak kabulkan, maka nanti yang ada adalah kecewa. Tapi kalau niat yang di dalamnya adalah tumbuh, udah Anda belajar saja, yang rajin, yang pinter. Umumnya kalau orang pinter dicari sama orang. Engkau ada dimanapun, mau itu ada di pelosok, kalau pinter dicari sama orang. Diperluin Anda itu. Tidak ada orang pinter itu yang tidak dibutuhin. Makanya orang punya ilmu itu mau hidup dimanapun juga dia bisa hidup dia. Kenapa? Karena pasti dibutuhin sama manusia. Mau hidup di mana saja. Kalau cuma bilang nanti pekerjaannya, apalagi pekerjaannya sudah di mindset, sudah dikukung nih sama orang tuanya. Saya kan dokter nih, makanya kamu juga harus jadi dokter ya, sekolah yang benar, kamu harus jadi dokter. Ini tuh udah sistem pendidikannya udah gak baik gitu loh. Tapi kita gak bicara masalah itu, nanti urusan sendiri. Tapi apakah itu termasuk boleh sebab? Ya boleh, itu bagian kita ikhtiar untuk mencari sebab. Nanti tetap hasil akhirnya
adalah bagaimana Allah akan menentukan kita. Bisa saja kita pengennya anak ini menjadi dokter, nggak taunya di jalan berubah. Yaitu itu untuk hal yang lain ya, karena siapa yang bisa mengerti apa yang Allah tentukan kepada manusia. Maka kalau tidak punya niat yang di awal tadi nih, bahwa engkau belajar apa saja. Teman-teman saya di pesantren itu ternyata sekarang banyak yang bukan di bidang agama kerjaannya, dan dia bisa di situ gitu loh. Nah itu Pak ya, jadi boleh aja, tapi anak ini tidak boleh cuma untuk dibilang cari kerja dapat duit. Bukan sistem pendidikan kita itu, bukan sistem pendidikan kita. Tapi kalau kita untuk motivasi, untuk sebagai mencari sebab, itu boleh gitu ya. Terus yang kedua, apa tadi intinya? Toko ikhtiar apa doa atau ikhtiar doa dulu gini. Dalam agama yang tadi disampaikan, orang harus mencari sebab, orang jangan berpegang kepada sebab, udah ikhtiar secukupnya. Itu maksudnya tidak boleh dengan cara nyantai bermain-main, karena ibadah. Apa boleh ada ibadah yang santai-santai bermain-main? Sholat kan ibadah. Apa boleh orang sholat itu dengan cara udah seada-adanya aja dah, semau-maunya? Terus puasa apa seada-adanya semau-maunya? Enggak. Ibadah itu kesungguhan, namanya mengabdi. Ibadah itu kan artinya mengabdi, menghamba. Menghamba itu harus benar-benar menghamba. Bekerja juga begitu. Toko tadi itu toko kita bikin toko itu harus pakai ikhtiar yang benar. Ikhtiar yang benar itu, nih bener nggak ini apa tokonya, warungnya bener nggak, tepatnya kalau jualan ini di sini. Lalu kemudian pelayanannya bagaimana, lalu kemudian penataannya bagaimana, harganya bagaimana. Ini terpenuhi dulu, ini namanya ibadah nih. Kayak sholat itu kiblatnya yang benar dulu gimana? Sholat kemudian wudunya benar nggak? Terus pakaiannya bersih apa enggak? Setelah itu baru kamu sholat. Nanti selebihnya urusan Allah gitu loh. Nah ikhtiar itu begitu. Dalam bahasa hadis adalah ikat dulu ontamu, setelah itu pasrahin kepada Allah. Ikat dulu ontaknya tapi baru kemudian pasrah. Nah yang tadi Bapak ceritakan itu memang mentalnya orang kita ini kebanyakan yang mengambil nilai-nilai agama itu justru bukan orang muslim. Yang menilai agama adalah orang non muslim. Saya ke Singapura, saya ke Hong Kong. Terus saya lihat ini kok bersih-bersih amat ya banyak tempat ya. Padahal yang ngajarin bersih itu adalah kita gitu loh. Tapi di daerah-daerah, coba dah Anda ke luar negeri, daerah yang muslim town, misal kampung muslim sama kampung yang bukan muslim, itu pasti kumuhan kampung muslim itu. Di negara mana saja. Padahal yang punya nilai kebersihan siapa? Kita. Yang punya nilai etos kerja siapa? Kita gitu loh. Nah jadi persoalan yang tadi disampaikan adalah kerja ya tetap kerja yang seikhtiar mungkin, tapi tidak menyalahi ajaran dan syariat Islam. Kalau lagi waktunya sholat Jumat nggak ada yang jagain, ya tutup dia. Ketika dia tidak tutup, jangan tutup nanti orang mau beli bagaimana? Berarti dia sudah ngalahin urusan agama dengan dunia, itu sudah salah gitu. Kalau memang ada yang buka, ada yang ngurusin, silakan dibuka sholat Jumat. Karena ada yang ngurusin nih dan tidak mengganggu. Misalnya orang perempuan gitu ya. Kalau mau ditutup. Tapi ketika dia kemudian mengalahkan syariat, berarti dia bukan ibadah itu. Dia sudah tidak beribadah. Nah, kepinteran berdagang sama hasil berdagang ini dua hal yang berbeda. Di dalam agama kita Allah cuma melihat prosesnya, tidak melihat hasilnya. Makanya tadi kamu jangan berpegang kepada sebab. Nanti hasilnya saya. Kamu jangan berpegang kepada sebab, gitu ya. Maka Allah tidak pernah menuntut manusia hasilnya. Apakah kalau orang berdagang hasilnya 100.000 pahalanya banyak, sedangkan orang yang berdagang hasilnya cuma 50.000 pahalanya sedikit? Apa begitu? Kan enggak kan? Yang penting Anda kerja keras itulah yang dinilai sama Allah. Karena dalam Islam, lagi-lagi ini kaidahnya dalam Islam, tidak ada Allah melihat hasil, tidak. Yang Allah lihat adalah proses. Kalau Allah melihat hasilnya,
Abu Rizal Bakri duluan masuk surga. Siapa lagi yang kaya-kaya tuh masuk surga duluan. Nah kita nih yang miskin-miskin belakangan masuk surganya. Kalau ngelihat hasil. Allah tidak melihat hasil, Allah melihat proses. Kira-kira begitu ya Pak ya gambarannya. Terus terakhir, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum. Seringkali kamu ini tidak senang terhadap sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Berapa banyak kamu ini senang terhadap sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Kita mau anak kita di pesantren, bayaran. Giliran mau bayaran dikasih musibah. Yang kemudian membuat kita ini nggak bisa masukin anak ini kepada pesantren. Kalau berpegang kepada agama, saya apa ya? Oh ini benar-benar musibah. Ya sudah, husnuzon saja sama Allah. Oh ini Allah punya rencana yang lain ini. Cerita kayak begini nih banyak. Ada anak mau di pesantren di sini, ternyata dikasih musibah, akhirnya dia pindah ke sini. Karena dia pindah ke sini, jadilah dia di sini. Mungkin kalau Allah nggak sayang sama dia, dibiarin aja dia di sini. Kalau dia mungkin di sini, dia nggak jadi apa-apa nih. Tapi karena Allah nggak jadiin dia, maka kemudian dia ini banyak banget ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud begini, "Ya Daud, wahai Daud, turidu wa uridu." Kamu mau, aku juga punya mau. Wala yakunu illa ma urid. Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang aku mau. Fa in aslamta lima urid. Kalau kamu pasrah, menerima terhadap apa yang aku inginkan, a'toituka ma turid. Aku akan kasih kamu sesuatu yang kamu mau. Tapi wa illam taslim lima urid. Kalau kamu tidak pasrah, tidak berpasrah kepada apa yang aku maui, maunya adalah maumu doang, at'abtuka fima turid. Aku akan bikin susah kepadamu untuk mencapai sesuatu yang kamu maui. Summa la yakunu illa ma urid. Kemudian yang terjadi adalah apa yang aku maui. Ini firman Allah kepada Nabiullah Daud dalam kitab ini. Nabi Daud bilang tadi, Allah bilang begitu. Kamu punya mau pengen pesantren ini? Iya, aku juga mau. Aku pengennya kamu, anakmu ini di sini. Yang akan terjadi adalah mauku. Kalau kamu pasrah sama mauku, aku akan berikan kepadamu apa yang kamu mau dalam cita-citamu. Kamu kan pengen anakmu pinter, ya udah pasrah saja. Oh ya sudahlah, ini saya udah usaha, udah bener-bener usaha, udah ngumpulin, udah usaha. Ternyata pas sekali lagi mau bayaran ada musibah. Ya sudah, pasrah ya sudah, Allah punya rencana yang lain. Kalau dia pasrah seperti itu, kata Allah tadi, a'toituka ma turid. Aku akan beri kepadamu apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu maui. Tapi kalau kamu ini nggak pasrah, ngedumel, kesel, ini apa sih ini? Ini kan mestinya gue sekolah di sini, gara-gara ada ini, anak gue jadi telantar, akhirnya dia frustasi segala macam. Aku akan bikin susah kepadamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Akhirnya diminta-minta, dia akan menggelandangan, dia kemudian menjadikan anak. Nauzubillah min dzalik. Summa la yakunu ma urid. Kemudian yang terjadi adalah apa yang aku inginkan. Jadi ikhtiarlah semampu-mampunya, semaksimal mungkin dengan ilmu ikhtiarnya itu, dengan ilmu ikhtiarnya. Setelah ikhtiar dengan ilmu sudah, maka pasrahkanlah dengan iman. Jadi ilmu sama iman dua hal yang nggak boleh dipisahkan. Gitu Pak ya. Baik. Dah mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua, manfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhu ma inna hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair. ولا تجعل وإياه من الرشاد ومن أهل الجهل. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.